Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu di salah satu rumah Allah. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon taufiknya diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas aqidah sampai ajal menjemput kita. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, bab melanjutkan bab yang sebelumnya, yaitu tentang zikrullah wal iktsari min, tentang zikrullah wal iktsari min. Al-muallif hafizahullah dalam kitab ini telah menjelaskan ayat dan hadis yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya zikir dengan hati, lisan dan jawarih, dengan anggota badan. Hal ini pula disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Zikrullah dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan al-jawarih, anggota badan. Kemudian juga disebutkan hadis Abi Darda yang di sini menunjukkan akan faedah adzikir atau keutamaan juga, bahwasanya dalam hadis Abu Darda Nabi SAW menjelaskan zikrullah ini bahkan lebih utama dari jihad fisabilillah. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya bahwasanya zikrullah itu bisa membentengi dari syaitan. Dalam hadis selanjutnya bahwasanya zikrullah itu bisa menjaga dari syaitan. Kemudian juga dinukilkan pada kesempatan yang lalu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yang ini juga termasuk fawaid adzikir, bahwasanya tidaklah anak Adam mengamalkan suatu amalan yang bisa menyelamatkan dari azab Allah selain zikrullah. Artinya bahwasanya zikrullah ini akan bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah Azza wa Jal. Kemudian juga dinukilkan dari Rabi' ibn Anas, alamatu hubbillah kasratu dzikrihi. Jadi tanda kecintaan hamba kepada Allah adalah memperbanyak zikrullah, mengingat Allah. Fa innaka lan tuhibba syai'an illa aksarta zikrahu.
Kemudian di kesempatan yang lalu nukilan juga dari dari Hasan Al-Basri ketika datang seorang laki-laki kepada Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kerasnya hati. Ja'a rajulun ila Al-Hasan faqala inni ashku ilaika qaswata qalbi, bahwasanya aku mengeluhkan kerasnya hatiku. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Adzibhu bidzikri, luluhkan, cairkan dengan zikrullah azza wa jal. Yaqulu Syekh Islam Ibn Al-Qayyim, yaqulu al-Allama Ibn Al-Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Kitab Al-Wabil As-Sayyib ini di sana banyak dijelaskan tentang zikrullah. Hadis yang telah kita sampaikan tadi, hadis Abu Darda, hadis yang sebelumnya yang kedua. Hadis yang kedua itu wa amrukum an tadhkurullaha. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil As-Sayyib, dan disyarah dengan penjelasan yang bagus, yang wafi, yang memuaskan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil As-Sayyib menjelaskan fawaid az-zikir, ada faedah-faedah zikrullah, disebutkan 70 sekian, 73 faedah. Ketika menyebutkan faedah yang ke-46, di antara faedah zikir, dia menukilkan ucapan Hasan Al-Basri ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang mengeluhkan kerasnya hati. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, adzibhu bidzikri. Qala Ibnu Qayyim, wa hadza li anna al-qalba kullama ishtaddat bihil ghaflah ishtaddat bihil qaswah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, karena hati itu semakin dia lalai kepada Allah, lalai dalam artian kurang zikrullah, baik itu dengan hati atau dengan lisannya atau dengan ibadah kepada Allah, ketaatan-ketaatan, ishtaddat bihil qaswah, maka hati itu akan mengeras. Fa'idha dzakarallaha ta'ala dzabat tilkal qaswah kama yadubur rasasu finnar. Apabila dia menjaga zikrullah, senantiasa mengingat Allah, baik dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya, dengan jawarih, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dzabat tilkal qaswatu, niscaya kerasnya hati itu akan leleh, sebagaimana timah, kama yadhubur rasasu finnar, sebagaimana timah itu akan meleleh ketika kena api. Fama udhibat qaswatul qalbi bimisli zikrillahi azza wa jal. Tidaklah
hati yang keras itu akan leleh kecuali dengan zikrullah azza wa jal. Di sini terdapat keutamaan zikrullah. Telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu tentang di antara nukilan-nukilan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah faedah yang ke-16, bahwasanya zikrullah itu bisa menghidupkan hati. Kemudian dia menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jadi dengan zikrullah itu akan hidup hati itu. Kemudian dia menukilkan wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqulu adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak. Zikir terhadap hati itu bagaikan air terhadap ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Bagaimana keadaan ikan bila dijauhkan dari air? Bagaimana dia? Wa hakadha al-qalb. Wa hakadha al-qalb. Di tempat lain beliau menukilkan dalam kitab, masih di kitab Wabilus Sayyib, yaqul, bahwasanya hati itu yasda kama yasda'un nahas wal fiddah. Di tempat lain Al-Imam Ibnul Qayyim masih dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, bahwasanya hati itu yasda, bisa berkarat, sebagaimana juga tembaga atau lainnya itu bisa karatan. Wasadul qalbi bi amrayni, dan karatnya hati itu dengan dua hal. Yang pertama dengan lalai, bil ghaflati wadzambi, yang kedua dengan dosa-dosa. Wajila'uhu bi syai'ain, adapun membersihkannya, memutihkannya dengan bil istighfari wadzikri, dengan senantiasa memohon ampun kepada Allah dan zikrullah. Kemudian beliau juga menukilkan nukilan Abu Darda. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu likulli syai'in jila'un wa inna jila'al qulubi zikrullahi azza wa jal. Bahwasanya segala sesuatu itu ada jila, ada istilahnya cahaya terangnya atau memiliki sesuatu yang berkilau ya, dan kilaunya hati itu dengan zikrullah azza wa jal. Nabi SAW telah memerintahkan kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dengan sanad yang sahih, melalui hadis Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, memerintahkan untuk senantiasa menjaga
jangan lupa untuk mengucapkan, memohon kepada Allah dubura kulli salatin, sebelum salam, untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita dalam hal ini memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, zikrullah. Jadi dalam hal ini kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Wa syukrika, dan juga tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mensyukurimu, dan bantulah aku ya Allah untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Ana ansahukum ya ikhwa bi kitab Al-Wabil As-Sayyib. Masih tentang faedah zikrullah, disebutkan dalam Wabilus Sayyib akan faedah yang ke-47. Ini saya ambil sengaja saya ambil loncat-loncat, tidak ambil dari awal. Yaqul Ibn Al-Qayyim anna dzikra shifaa'ul qalbi wa dawa'uhu wal ghaflatu maraduhu fal qulubu maridatun wa shifaa'uha wa dawa'uha fi dzikrillah. Zikrullah Azza wa Jal adalah obat bagi hati. Adapun kelalaian, lalai dari mengingat Allah adalah penyakit hati. Maka apabila hati itu sakit, obatnya adalah zikrullah. Qala Makhul, zikrullahi shifaa'un wa zikrun nasi da'un. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menukilkan dari Makhul bahwasanya zikrullah, senantiasa mengingat Allah, itu adalah obat. Obat apa untuk hati? Adapun zikrun nas, menyebut manusia, mengingat satu sama lainnya, ini adalah penyakit. Lima adalah nafi, riba, hasad, namimah, dan lainnya nantinya. Di tempat lain masih dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, yaqulu, faedah yang ke-72, anna fil ishtighali bidzikri ishtighalan 'anil kalamil batil minal ghibati wan namimati wal lahwi. Bahwasanya ketika seorang sibuk dengan zikrullah, dia akan terpalingkan dari ucapan yang batil. Dia tidak akan ghibah, tidak akan namimah, tidak akan lahu, melakukan hal-hal yang sia-sia. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, fahiyan nafsu illam tashghalha bil haqq wa illa shaghalatka bil batil. Kemudian dia mengatakan bahwasanya an-nafs, jiwa itu,
kalau engkau tidak sibukkan dengan yang hak, maka dia akan menyibukkanmu dengan hal yang batil. Makanya waktu muda, waktu lengang, waktu kosong, sibukkan dengan hal yang manfaat. Banyak zikrullah azza wa jal, murajaah, mutala'ah, hifdz. Karena kalau tidak disibukkan dengan yang hak, nanti akan disibukkan dengan yang batil, waliyadzubillah. HP, gadget berjam-jam, qad la yanfa'. Wahwal qalbu illam taskunhu mahabbatullahi azza wa jal sakanathu mahabbatul mahlukin wala bud. Kata Ibnu Qayyim, dan hati kalau tidak tenang dengan cinta kepada Allah, maka hatinya akan tertaut cinta kepada sesama makhluk, wala bud. Pasti demikian, walabud, yani sesuatu yang pasti. Wa huwal lisan illam tushghilhu bi dzikri syaghalaka bil lahwi wa huwa 'alaika walabud. Demikian pula lisan, kalau engkau tidak sibukkan dengan zikrullah, maka pastinya akan disibukkan dengan hal yang allahu, yang sia-sia. Wahwa alaik, yang mana engkau akan dihisab atas kesia-siaan itu, walabud. Allah fawaid azimah ya ikhwah. Dalam kitab yang lain Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menyebutkan Kharabul Qalbi, ini kitab yang lain Al-Fawaid, Kharabul Qalbi minal amni wal ghaflah wa imaratuhu minal khasyati wal dzikri. Rusaknya hati karena dia merasa aman dari adab Allah, wal ghaflati, dan lalai akan zikrullah, wa imaratuhu, memakmurkan hati ialah dengan takut kepada Allah, takut akan azab Allah, wa dzikri, dan senantiasa ingat kepada Allah azza wa jal. Taib yaqulu huna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita kembali kepada kitab, banyak fawaid sebetulnya. Ana ansahukum bi kitab Al-Wabilus Sayyib Ibnu Qayyim, kaitan dengan bab ma jaa fi dzikrillah azza wa jal. Beliau menyebutkan banyak fawaid, ada 73 fawaid dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kembali kepada kitab halaman 174, kitab alladzi baina aydikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu ketika ditanya tentang tafadul al-amal, amalan-amalan yang utama. Mana yang utama? Qal wa qala Syekhul Islam rahimahullah fi jawabin lahu an tafadulil a'mal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu ketika ditanya tentang mana amalan yang lebih utama antara amalan ini dengan amalan ini, amalan yang satu dengan amalan yang satunya. Qal wa amma ma sa'alta anhu an afdalil a'mali ba'dal fara'id fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nas fima yaqdiruna alaihi wa ma yunasibu awqatahum.
bahasan ini sempat kita lewati ya, sempat kita bahas di halaman 66 itu ada. Halaman 66 dinukilkan pula oleh muallif dalam bab khasa'is tazkiyatun nafs. Ibn Taimiyah ketika ditanya tentang hal ini, bahwasanya adapun apa yang kau tanya tentang amalan yang utama dari amalan-amalan setelah faraid, setelah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, sekali lagi amalan yang wajib tidak ada alasan untuk ditinggalkan, melainkan dijalankan sesuai dengan keadaannya. Kemudian adapun amalan-amalan yang mustahab, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama bagi saya? Apakah sholat malam ataukah puasa Senin Kamis? Mana yang lebih utama bagi fulan? Yaqul huna fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Syekh Islam mengatakan dalam hal ini amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah, mana yang lebih utama satu dengan yang lainnya, itu beda antara manusia satu dengan yang lainnya. Fima yakdiruna alai wa ma yunasibu awqatahum, tergantung kemampuannya masing-masing. Ada yang mungkin dimudahkan oleh Allah untuk sedekah, artinya dia mudah untuk sedekah karena dia memiliki kemampuan, memiliki yusa'id an-nas. Yang demikian amalan ini mungkin tidak pas bagi yang lainnya, yang mungkin tidak ada kecukupan untuk sedekah. Ini kan yakhtalif bi ikhtilafin nas. Demikian pula amalan-amalan ya kayak puasa Senin Kamis, yakhtalif bi ikhtilafin nas. Wa ma yunasibu awqatahum, dan yang sesuai dengan waktu mereka. Fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassalun likulli ahad. Dalam hal ini tidak mungkin dijawab, istilahnya ada jawaban yang komplit untuk setiap orang. Yakhtalif. Lakin mimma huwa kal ijma'i bainal ulama'i billahi wa amrihi, namun hal yang disepakati antara ulama yang mengenal Allah dan mengenal perintahnya, anna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Ini di sini dijelaskan tentang keutamaan zikrullah secara umum, secara global. Karena zikrullah azza wa jalla amalan yang mudah untuk dilakukan, baik itu dengan lisan kita, dengan hati kita, mudahlah insya Allah, dan bisa dilakukan dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang khala, yang Allah azza wa jalla yang dikecualikan dalam Islam. Bahwasanya senantiasa menjaga zikrullah itu afdal, yang lebih utama, yang hamba itu menyibukkan dirinya secara jumlah, secara global. Wa ala dzalika dalla hadis Abi Hurairah radhiyallahu an alladhi rawahu Muslim. Dalam hal ini sebagaimana ditunjukkan atau disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sabaqal mufarridun, qalu ya Rasulullah wa manil mufarriduna, qala adh-dhakiruna Allah katsiran wadh-dhakiratu.
Jadi disebutkan dalam hadis sabaqal mufarridun, bahwasanya al mufarridun itu mendapatkan keuntungan, kemuliaan, mendapatkan, dia telah mendahului dari yang lainnya. Ketika ditanya, siapakah mufarridun ya Rasulullah? Ialah yang senantiasa, laki-laki dan wanita yang senantiasa mengingat Allah dengan banyak. Kemudian yang penting, yang tak kalah pentingnya juga kaitan dengan zikrullah ini, bahwasanya zikrullah ini adalah ibadah. Dan salah satu sifat ibadah itu adalah harus ada tuntunan, bukan tontonan. Ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibadah zikrullah harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqul muallif di sini menjelaskan akan hal ini, wa aqallu dzalika an yulazimal abdu al-adhkar al-ma'surata an muallimil khair. Ini masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebetulnya. Masih penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kaitan dengan zikir. Zikrullah ini dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Aqallu dzalik, minimal seorang itu menjaga zikir-zikir yang maksur, yang telah ada asarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir pagi petang, zikir masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, bangun tidur, banyak, mau tidur, semuanya banyak. Masuk toilet, keluar toilet, itu ada semuanya. Wa imamil muttaqin, yang maksudnya Nabi SAW kal azkaril muaqqata fi awalin nahari wa akhiri, sebagaimana zikir pagi dan petang. Wa qala fi mawdi'in akhar, kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kaitan dengan sebagian zikir al-muhdats, al-mubtada, yang diada-adakan. Qala rahimahullah, asy-syar'u lam yastahib min adz-dzikri illa ma kana kalaman tamman mufidan. Dalam Al-Fatawa disebutkan bahwasanya syariat tidaklah lam yastahib, tidaklah menganjurkan, mensunnahkan dari zikir itu kecuali kalaman taman, ucapan yang sempurna, yang mufid, yang mengandung faedah. Contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah. Ini kan kalam kamil, tam. Allahu akbar, zikir setelah salat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini kan kalam at-tam, al-mufid. Demikian juga la haula wala quwata illa billah. Demikian juga tabarakasmu rabbika tabarakalladzi biyadihil mulk sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ini ayat-ayat yang ada disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi syariat tidaklah menganjurkan zikir itu kecuali yang kalaman taman mufidan. Fa ammal ismul mufradu mudharan misal Allah Allah, au mudhmaran misal huwa. Adapun zikir yang sebagian dilakukan oleh sebagian manusia dengan hanya menyebut nama Allah Allah, atau huwa hu,
فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم. Zikir yang semacam ini tidak disyariatkan baik dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi, dan tidak ada asar dari as-salafus salih minas sahabah wa man ba'dahum wala an a'yanil ummah, demikian pula dari tokoh-tokoh umat yang dahulu yang di muqtada bihim, muttaba, al-muqtada bihim ay al-muttaba, yang diikuti, yang bisa dijadikan qudwah. Wa innama lahija bihi qaumun min dhullalil mutaakhirin, melainkan zikir yang semacam ini lahija bihi, semacam lahija al-haji itu mula'un bihi fasabagu alaihi, kegemaran yang dilakukan oleh sebagian orang hanya kesenangan yang dilakukan tanpa memperhatikan sunnah gitu loh, dan kebiasaan yang dilakukan, sebagaimana ba'dul mutasawwifah, sebagaimana al-mutasawwifah yang melakukan hal ini. Qala Ibnu Sa'di, As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan wa aqallu dzalika ay hatta yakunal mar'u minadz dzakirina, minimal bagi seorang sehingga digolongkan senantiasa mengingat Allah, an yulazimal insanu awghadas sabahi wal masa, senantiasa dia menjaga zikir pagi dan petang. Ada Hisnul Muslim, ada yang bagi talib an yahmil Hisnul Muslim, di situ penuh dengan doa-doa zikir kepada Allah Azza wa Jal yang sahih. Wa adbaris salawat, setelah salam, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini diucapkan 33 kali. Wa indal awaridi wal asbab, dan ketika ada suatu hadisah, yakni awarid ini satu hal yang misalkan ketika seorang sedang naik kendaraan, menanjak, turun, itu kan ada zikirnya itu. Ada hujan, ada petir, ada badai, itu kan ada zikirnya semuanya. Nah, ini namanya al-awarid wal asbab, adanya sebab. Wa yanbaghi mudawamata dzalik, wa yanbaghi mudawamata dzalika fi jami'il awqat ala jami'il akhwal, fa inna dzalika ibadatun yasbiqu biha al-'amilu wa huwa mustaghih. Jadi sepatutnya, selayaknya seorang menjaga di setiap waktu dalam segala keadaan zikrullah tadi ini. Fa inna dzalika ibadatun, karena ini sesungguhnya ibadah, yasbiqu bihal amil, yang mana pelakunya akan tergolong hamba yang diutamakan, yang mendapatkan yasbiq, yani yasbiq amaluhu, amalannya akan mendahuluinya ya. Wa huwa mustaghih, dan dia santai gitu lah. Taib. Kemudian di sini ada satu taib. Atau langsung saya faedah aja ya. Ada 9 faedah. Al-ula manzilatu dzikri fil kitabi was sunnah fil qur'ani was sunnah wa fadluhu al-azim. Jadi faedah yang pertama, kedudukan zikir dalam Al-Quran dan Sunnah dan keutamaannya yang sangat agung. Sekali lagi,
untuk mengetahui lebih lanjut, wa antum tullaba ilmin, ana ansahukum bi kitab Al-Wabilus Shayyib Ibnu Al-Qayyim. Kemudian yang kedua adalah adzikru hisnun hasinun yatahassanu bihil muslim minasyarri wasyaitan. Bahwasanya zikir ini adalah benteng yang kokoh yang bisa membentengi muslim dari kejelekan dan juga syaitan. Hisnun hasinun, hisnun hasinun yatahassan. Jadi benteng yang kokoh yang bisa membentengi muslim dari kejelekan dan juga wasawis syaitan. Tadi telah dijelaskan hadis pada kesempatan yang lalu juga tentang zikrullah azza wa jal bisa membentengi dari syaitan. Kemudian yang ketiga, maka nadu dzikri fi hayatis salaf, kedudukan zikrullah dalam kehidupan ulama salaf, as-sahaba wat tabi'in. Tadi telah dinukilkan nukilan Al-Hasan Al-Basri, juga Mu'ad ibn Jabal dan yang lainnya. Yang keempat, az-zikru yulayyin al-qalb wa yudhib qaswatahu. Zikrullah ini akan melunakkan hati yang keras dan akan yudhib qaswatahu, akan menghilangkan kerasnya hati. Yang kelima, bayanu al-qadri alladhi yakunu bil 'abdu min adh-dhakirin. Penjelasan bahwasanya sebagaimana tadi dikatakan oleh Sa'di, apabila seorang sudah menjaga zikir pagi dan petang, maka ini minimal dia akan digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga zikrullah. Yang keenam, fadlu majalis zikir, keutamaan majelis zikir. Majelis zikir kayak kita ini juga termasuk majelis zikir, karena kita dibahas tentang ayat, hadis, juga menjelaskan tentang ma'ani ibadah. Wa kanat majalisun nabi ma ashabihi sallallahu alaihi wasallam ammatuha majalisu tadhkirin billah wa tarhiban wa tarhib. Adalah majlis yang dilakukan oleh Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Umumnya adalah majlis zikir, mengingat Allah Azza wa Jal, mengingatkan akan keutamaan-keutamaan amal, mengingatkan akan azab Allah Azza wa Jal, juga bitilawatil Quran atau bima atahu Allah minal hikmati wal mau'izatil hasanah wa ta'limi ma yanfa'u fid din. Hasan adzan dulu aja. Atau kamil qalilan. Tayyib. Faedah yang ke-6 tadi, keutamaan majlis zikir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya juga majelis yang beliau lakukan adalah senantiasa zikrullah, baik itu mengingatkan manusia akan ketaatan kepada Allah, atau memperingatkan akan adab Allah, atau dengan membaca Al-Quran, menjelaskan fawaid, mau'izah hasanah, atau juga ta'lim ma yanfa' min umuriddin, menjelaskan akan hal-hal yang manfaat bagi sahabatnya tentang hal agama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab itu ada halaman 175. Faedah yang ketujuh, al-adiyatu wal adhkaru tauqifiyatun. Bahwasanya doa dan zikir ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu tawakuf, artinya tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya tuntunan, adanya dalil yang menjelaskan, oh ini gini, lakukan begini. Ada mana tauqifi? Ada mana tauqifi? Ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diada-adakan. Karena ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi zikir-zikir ini sudah banyak sebetulnya. Kalau kita
Antum lihat tentang zikir-zikir yang telah ditetapkan selain tadi di kitab Al-Wabilus Shayyib, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada Al-Imam An-Nawawi tentang al-azkar, ada di bagian sepertiga akhir tentang al-azkar, zikir-zikir disebutkan nanti zikir-zikir yang sahih. Wal Imam An-Nawawi punya juga kitab Al-Azkar Lin-Nawawi, punya kitab, banyak sekali disebutkan sana zikir-zikir yang ada tuntunannya. Jadi kadang mengapa sih masih ada sebagian yang melakukan zikir yang tidak ada tuntunannya, padahal di sana banyak yang ada tuntunannya yang mungkin belum kita lakukan. Mengapa manusia berpaling? Al-jawab al-jahl wa hawa wallahu alam. Karena kejahilan akan zikrullah yang ada tuntunannya, dan hawa an-nafs, ingin melakukan hal yang lain yang tidak ada, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi sebetulnya kalau al-azkar yang mesti kita baca, kita jaga, kita lakukan, itu banyak sekali yang belum kita lakukan, yang belum kita jaga, yang belum kita baca. Makanya hendaknya kita kembali kepada tuntunan. Karena agama ini adalah kembali kepada tuntunan, bukan tontonan. Oh, ini ada tontonan zikir kayak demikian dilakukan. Tuntunannya bagaimana? Jadi banyak sekali ya. Hatta Ibnu Utsaimin punya kitab sebetulnya tentang hal ini, tentang zikir. Faedah yang ke-8, az-zikrul ladzi yusabu alaihi al-abdu huwa az-zikrul masyru'u lal mubtada'. Zikir yang yusabu alaihi, yang diberi pahala atasnya. Jadi zikir yang dilakukan oleh hamba yang diberi pahala atasnya adalah zikir yang disyariatkan, yang ada tuntunannya, bukan yang muhdats, yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan hada maghdud, amalan yang ditolak. Dan yang ke-9, asy-syar'u lam yastahibba minadz-dzikri illa ma kana kalaman taman mufidan. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya syariat tidaklah menetapkan, tidaklah menganjurkan dari zikir itu kecuali yang ucapan yang sempurna, yang mengandung faedah. Zikir sayyidul istighfar misalkan, itu termasuk zikir ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu hendaknya dijaga. Ada itu dalam zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang penuh dengan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fis samaa'i was samiul alim. Banyak sekali. Ada satu bahasan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Shayyib, lagi-lagi kitab Al-Wabilus Shayyib. Beliau ada satu bab, dia mengatakan az-zikru afdalu minad du'a. Az-zikru afdalu minad du'a. Bahwasanya zikir itu lebih utama dari doa. Li'anna dzikra sana'un 'ala Allah. Kemudian dia jelaskan, ini di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, karena hakikatnya zikir itu adalah memuji Allah dengan sifat-sifat yang pantas, yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla, laik bihi, dan nama-namanya yang
mulia. Wa du'a'u su'alul 'abdi hajatahu. Adapun doa itu adalah permohonan hamba akan kebutuhannya. Makanya dia mengatakan dalam halaman yang lain, ad-du'a alladhi yataqaddamuhu dzikru, kata Ibnu Qayyim, bahwasanya doa yang didahului dengan zikrullah, dengan sana, dengan pujian kepada Allah Azza wa Jal, itu lebih afdol dan lebih dekat untuk halin an yutaqabbal, lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana doa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Doa-doa yang dilakukan oleh Nabi SAW diantaranya beliau dalam salah satu yang disampaikan oleh sahabat kepada kita, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini kan belum ada doa, di situ masih pujian kepada Allah Azza wa Jal. Yusni 'ala Allah. Dan hal ini tidak dilakukan oleh Nabi saja, bahkan Nabi sebelumnya. Da'watu Dhinnun. Da'watu Dhinnun alaihissalam, doanya Dhinnun alaihissalam ketika dia di dalam perutnya ikan itu disebutkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini hanya bentuk zikrullah azza wajalla, la ilaha illa anta, pujian kepada Allah. Tiada ilah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini termasuk orang yang zalim. Ini adalah zikrullah azza wajalla. Lam yad'u biha muslimun illa istajaballahu lahu. Demikian pula doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Banyak sekali. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, doa kepada Allah, lakukan pujian, zikrullah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya dan diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Di antara disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca dalam salatku. Kata Nabi SAW, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi doa yang didahului, diawali dengan pujian, zikrullah, pujian kepada Allah, ini lebih utama dan akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fawaid katsira ya ikhwah. Ana ansahukum bi kitab Al-Wabil As-Sayyib. Ada dua soal di sini, satu yang saya tanggapi kaitan dengan bab, nanti yang satunya bisa ditanya langsung tentang zikir kepada Allah Azza wa Jalla pagi dan petang. Ada sebagian dibaca 3 kali, namun bagaimana, boleh nggak kalau kita baca sekali? Adalah ba'as. Kalau ada di situ mesti dibaca 3 kali, namun dia baca sekali, la ba'sa bihi wallahu ta'ala a'la wa alam. Itu sekedar afdolnya dibaca 3 kali, tapi kalau al-jawaz boleh sekali. Wallahu ta'ala a'la wa alam.